Seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kau Yesus Tuhan dan Rajaku. Yesus, ku sembah Kau Bapa, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Yesus, di atas segalanya. Kau yang ku sembah, Kau yang ku puja, Kau yang ku tinggikan Tuhan. Setiap lutut kan bertelut, semua lidah kan mengaku bahwa Kau yang layak untuk disembah, Yesus.
sembah Kau Tuhan dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, dengan segenap kekuatanku, menyembahmu, memujimu, memuliakanmu. Sembah Kau, ya Allahku, tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Sembah Kau, ya Allahku, tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya. Ya, pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan sama-sama perhatikan Alkitab kita. Kita lihat dalam Amsal 16 ayat yang ketiga. Ada satu pesan firman Tuhan yang pagi hari ini disampaikan oleh kita semuanya sebagai anak-anak Tuhan, supaya hidup kita semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan. Dikatakan demikian, Amsal 16 ayat yang ketiga. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Saya ulangi, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tahu dalam kehidupan kita ini punya rencana gitu ya. Dalam setiap aktivitas kita, pagi hari ini kalau Tuhan izinkan kita untuk boleh membuka mata dan mulai melakukan segala aktivitas kita, maka kita punya rencana untuk sepanjang hari ini. Atau ada kegiatan-kegiatan yang harus kita kerjakan di sepanjang hari ini. Mungkin itu sesuatu yang rutinitas yang biasa kita lakukan, atau mungkin hal-hal yang tidak terduga yang harus kita juga kerjakan di sepanjang hari ini. Emang dalam kehidupan kita tidak pernah bisa tahu persis ke depan kita itu mau ngapain gitu ya. Ke depan apa yang harus kita kerjakan secara tepat schedule-nya gitu ya. Sesuai jadwal atau enggak gitu ya. Kadangkala kita sudah merancangkan, besok saya mau bangun jam 4, saya mulai dengan doa, dan setelah itu saya melakukan aktivitas saya sehari-hari. Mungkin kita sudah punya rancangannya, punya rencana, punya
tugas dan tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Tapi setelah kita benar-benar melakukannya, ternyata ada yang kelewat, ada yang mungkin ini ada tambahan hal-hal yang harus kita kerjakan. Nah, ini membuktikan bahwa ada hal-hal yang di luar rancangan kita itu bisa terjadi. Di luar apa yang kita rencanakan, akhirnya juga akan kita lakukan. Kita terbatas sebagai manusia. Kita tidak tahu persis akan apa yang akan kita kerjakan. Walaupun tadi di depan saya sudah berbicara, kita sudah menjadwalkan gitu, atau punya jadwalnya apa yang harus kita lakukan. Nah, oleh sebab itu apa yang dikatakan firman Tuhan ini adalah sesuatu yang sangat memberkati. Kalau Tuhan katakan serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rancanganmu. Kenapa harus menyerahkan perbuatan kita kepada Tuhan? Kenapa kita harus menyerahkan setiap rancangan kita dalam kehidupan sepanjang hari ini kepada Tuhan? Bahkan terus menerus setiap kali Tuhan kasih kesempatan untuk kita boleh hidup, boleh beraktivitas, kita harus menyerahkannya dulu kepada Tuhan. Karena memang kita tidak tahu apakah rancangan-rancangan kita, perbuatan-perbuatan kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Kadangkala apa yang kita pandang baik belum tentu baik di mata Tuhan. Belum tentu tepat gitu ya. Bahkan belum tentu benar. Saudara mungkin berpikir bahwa, loh Pak, ini kan ada hal-hal yang sepele sih sebenarnya. Misalnya bagi ibu-ibu ini ya, hari ini saya mau masak ini itu dan sebagainya. Kan masa harus tanya Tuhan? Ya sebenarnya itu sesuatu yang mudah bagi bapak ibu, khususnya ibu-ibu ya. Ibu-ibu yang memasak gitu ya. Pilihan yang bebas gitu ya. Tapi kalau kita menyerahkannya kepada Tuhan, kita bawa kepada Tuhan, kita sampaikan kepada Tuhan, Tuhan, besok saya punya rencana masak rawon misalnya, atau masak sup, dan sebagainya mungkin. Itu akan menjadi sesuatu yang lebih tepat. Kenapa saya katakan lebih tepat? Bisa saja Tuhan memberikan hikmat waktu saudara menyampaikan ini kepada Tuhan. Sebenarnya pilihan itu adalah sesuatu kehendak bebas kita. Tapi Tuhan tahu, ini butuh gizi di bidang yang ini. Ini butuh vitamin di makanan yang ini. Bisa saja Tuhan tunjukkan, Tuhan berikan hikmat. Ya sudah, kamu masak itu. Atau Tuhan memberikan sesuatu hikmat. Ganti saja. Ganti masak sayur A atau B gitu ya. Nah ini yang Tuhan inginkan. Ini yang Tuhan pengen supaya kita ini lebih diberkati oleh Tuhan. Menikmati berkat Tuhan. Kenapa? Bisa saja karena kita kepingin menu tertentu. Tetapi mungkin dampaknya kurang baik dalam kesehatan kita. Dan kita tidak mengetahuinya. Maka Tuhan tahu dan Tuhan memberitahukan kepada kita. Asal kita menyerahkannya kepada Tuhan. Tetapi kalau kita ambil satu keputusan, ya sudah ini kan masalah sepele, ini masalah bukan rohani, ini masalah yang sekuler, ini masalah yang enggak perlulah tanya Tuhan. Kadang-kala kan ya kebanyakan ya kita ini merasa bahwa kita butuh Tuhan itu kalau kita dalam keadaan punya masalah gitu ya. Punya problem, pergumulan gitu ya. Khawatir, cemas, baru tanya Tuhan. Tapi kalau dalam hal-hal yang ya gak begitu penting, misalnya biasa-biasa aja, kita seringkali merasa bahwa ini saya bisa kok. Ini saya bisa atasi kok. Ini biasa saya lakukan. Apalagi itu adalah
berhubungan dengan apa yang kita mampu. Saya biasa ngerjakan ini kok, pasti bisa lah. Saudara, pagi hari ini mari kita belajar untuk kita menyerahkan semua perbuatan kita kepada Tuhan. Baik dari hal yang kecil maupun yang paling besar. Kenapa? Ketika kita menyerahkan kepada Tuhan, berarti kita sedang berserah kepada Tuhan. Kita sedang berpengharapan kepada Tuhan. Kita tahu bahwa kalau Tuhan ikut serta dalam rencana kita, perbuatan kita, maka hasilnya itu pasti baik. Hasilnya bukan hanya baik saja, tapi benar di mata Tuhan. Kalau baik dan benar, berarti itu sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi berkat buat kita, orang-orang di sekeliling kita. Kenapa? Karena kita sudah lebih awal menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Mau tidur, kita menyerahkan tubuh ini kepada Tuhan. Kita nggak tahu waktu kita tidur, proses dalam tubuh kita ini sampai detil kita nggak ngerti. Tapi ketika kita menyerahkan Tuhan, saya mau beristirahat. Biar Tuhan yang terus-menerus bekerja dalam kehidupan saya pada waktu tidur pun. Sehingga Tuhan memberikan yang terbaik. Kenapa sih juga kita pernah dengar ada orang yang tidur sulit, tidur nggak nyenyak dan sebagainya. Karena kita tidak mau menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Karena kita berpikir bahwa kita baru berserah kepada Tuhan kalau kita tidak mampu. Itu sesuatu yang keliru. Semuanya. Dari hal-hal yang paling kecil ataupun yang paling besar. Mari kita belajar untuk mau menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Mau dalam hal yang rohani, dalam pelayanan, ataupun hal-hal yang sekuler, pekerjaan kita sehari-hari. Mari andalkan Tuhan, serahkan kepada Tuhan. Biar Tuhan yang ambil alih. Walaupun mungkin kita mampu, kita bisa. Itu merupakan pekerjaan kita sehari-hari. Itu merupakan aktivitas kita sehari-hari. Tapi ketika kita mau menyerahkannya kepada Tuhan terlebih dahulu, maka itu sesuatu yang luar biasa. Saya yakin Tuhan pun juga merasa tersentuh dengan apa yang kita lakukan. Kenapa? Mungkin Tuhan tahu loh, dia ini mampu loh. Anakku ini sebenarnya mampu. Tapi dia menyerahkannya kepada aku. Untuk campur tangan. Untuk ikut serta. Tuhan bangga. Tuhan merasa tersanjung. Kalau hati Tuhan sampai tersenangkan dengan apa yang kita lakukan, saudara pasti bisa menebak apa yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Pasti keberhasilan demi keberhasilan. Tuhan akan berikan yang terbaik. Tuhan akan berikan sesuatu yang luar biasa. Makanya firman Tuhan katakan di sini, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rancanganmu. Kenapa? Karena kita memulainya dengan sesuatu yang justru menyentuh hati Tuhan. Walaupun kita mampu, tapi terus kita minta tolong Tuhan. Tuhan, tolong. Hari ini saya harus melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini. Apakah Tuhan tidak tahu kalau biasanya saudara misalnya harus pergi ke kantor? Apakah Tuhan tidak tahu kalau saudara mungkin hari ini harus masak?
atau mengerjakan tugas sehari-harinya yang biasa saudara lakukan. Tuhan tahu. Dan Tuhan tahu saudara pasti mampu dan bisa. Tapi ketika kita memilih untuk tidak langsung mengerjakannya, tetapi meminta kepada Tuhan, menyerahkan kepada Tuhan, Tuhan, mari Tuhan, Engkau bekerja dalam hidupku untuk aku bisa melakukan tugasku hari ini. Maka itu sesuatu yang indah. Saudara, dalam hidup ini memang tidak selamanya kita mengalami sesuatu yang baik. Ada sesuatu yang kadangkala kurang baik terjadi dalam hidup kita. Kadangkala kita juga mungkin terpuruk. Saudara, tidak usah nunggu hal-hal itu terjadi dulu. Sebelum hal-hal itu yang terjadi, maka lakukan apa yang Tuhan mau. Tuhan ingin supaya kita menyerahkannya. Sehingga kita tidak mengalami sesuatu yang buruk dulu baru menyerahkannya kepada Tuhan. Kalaupun hari ini Bapak Ibu lagi dalam keadaan yang seperti itu, tidak baik-baik saja, nggak usah khawatir. Masih ada waktu. Kalau Tuhan menyampaikan ini dan saudara mendengar firman-Nya, ya ini waktunya saudara menyerahkan. Jangan saudara tahan. Jangan saudara merasa mampu. Jangan saudara merasa, oh saya kuat. Mari kita serahkan kepada Tuhan. Maka lihat nanti apa yang Tuhan kerjakan. Pasti baik-baik saja. Saudara akan menikmati berkat Tuhan. Saudara akan menjadi saksi Tuhan. Saudara bisa menceritakan kebaikan Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah saudara. Tapi karena Tuhan menyertai saudara. Apa yang saudara serahkan kepada Tuhan. Tuhan kerjakan buat saudara. Dan mujizat-mujizat itu pasti terjadi dalam hidup saudara. Amin saudara. Pagi hari ini siap untuk mengalami mujizat Tuhan. Oleh sebab itu serahkan semuanya kepada Tuhan. Segala kekhawatiran saudara, segala aktivitas saudara, segala apapun yang saudara akan kerjakan di sepanjang hari ini, serahkan kepada Tuhan. Maka lihat nanti, Tuhan akan melakukan bagiannya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami Tuhan untuk selalu menyerah kepada Engkau. Setiap pergumulan kami, setiap aktivitas kami, apapun yang kami kerjakan Tuhan, biar Engkau yang ambil alih Tuhan. Sehingga semuanya Tuhan boleh berkenan di hadapan Engkau. Dan kami boleh melihat hasilnya, kami boleh menikmati hasilnya. Dan nama Tuhan boleh dipermuliakan dalam hidup kami. Kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang mendengar firman Tuhan ini. Biar mereka benar-benar dijamah. Dan mereka boleh hidup terus berserah kepada Engkau. Sehingga hidup mereka boleh mempermuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.